Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, semalam habis sholat isya kita telah berusaha untuk mempelajari terkait dengan amalan harian seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dimulai dengan bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan pahala, maka disampaikan kepada kita untuk memperbaiki niat, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung pada niat kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi hari ini Allah membangunkan kita kembali, tentunya dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan insyaallah dibalas ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Apa amalan harian yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Ya, apa amalan harian yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Yang pertama, kita diperintahkan untuk berdakwah. Dakwah artinya mengajak orang. Dalam hal apa? Karena dia katanya dakwah, maka tentu harus mengajak orang dalam kebaikan. Fungsinya apa? Agar orang lain mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebaikan dari ajakan yang kita sampaikan kepada mereka. Artinya kita merintis jalan-jalan kebaikan untuk membuka kebaikan kepada orang lain. Itu namanya dakwah. Perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan." Fa wallahi, maka demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Apabila salah seorang di antara teman-temanmu yang engkau berikan petunjuk kepada mereka, artinya kita mengajak mereka untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya, siapa di antara kita mengajak temannya untuk melakukan sebuah kebaikan? Ya, di sini dijelaskan khairun, maksudnya kita akan mendapatkan untuk kita. Ya, jadi kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan orang yang kita ajak kebaikan. Min ayyakuna laka humrun na'am. Itu lebih baik daripada orang yang memelihara unta merah. Perhatikan dulu, ketika masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu unta merah itu dia punya harga mungkin sekarang dengan mobil yang paling mahal di dunia. Ya, jadi kedudukan harga unta merah itu sekarang di zaman kita ini itu harganya mobil yang paling mahal di dunia. Ya, miliaran ya. Itu harganya unta merah. Jadi itu kita dapatkan lebih baik dari apa? Proses mengajak orang melakukan kebaikan. Ya. Min ayyakuna laka humrun na'am. Ya, itu lebih baik kebaikan itu dia dapatkan daripada unta merah yang dipelihara orang-orang pada waktu itu. Ya, sekali lagi saya tegaskan, unta merah itu sekarang dia diposisikan sama dengan mobil yang saat ini lagi tren dan harganya lebih di atas dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna dalla 'alal khairi
kafailihi. Apabila salah seorang di antara kita menunjukkan tentang kebaikan kafaili, maka orang yang melakukan kebaikan itu mendatangkan kebaikan kepada yang memberikan petunjuk. Kau ajak orang atau kita ajak orang melakukan sholat, ya, sholat 5 waktu. Kita jelaskan fadilah daripada pelaksanaan sholat 5 waktu. Alhamdulillah dia mendapatkan hidayah, kemudian dia mengerjakan sholat itu. Dia dapat pahala dari Allah, tapi kita juga dapat pahala dari sholat yang dia kerjakan, tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan hadis Nabi SAW tentang mengajak orang melakukan kebaikan juga. Ini yang tadi kita jelaskan terkait dengan kita akan mendapatkan pahala. Tapi ini hadis bunyinya seperti begini: Man sanna sunnatan hasanatan umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min gairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Jadi singkat daripada pemaknaan hadis yang kita dengarkan adalah, yaitu siapa yang menunjukkan tentang kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan dari kebaikan yang dikerjakan orang tersebut. Di sini dijelaskan ayyang qusa, tidak akan mengurangi min ajurihim syai'un, sebuah kebaikan dari kebaikan yang dia kerjakan. Ya, jadi kita melakukan kebaikan, kita mengajak kebaikan kepada orang lain melakukan kebaikan, maka itu akan memberikan pahala kepada kita tanpa mengurangi kebaikan yang didapatkan dari kebaikan yang dikerjakan orang tersebut. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi tugas kita adalah berdakwah. Apa itu berdakwah? Mengajak orang untuk melakukan kebaikan, menunjuki orang untuk melakukan kebaikan. Ya, menginformasikan kebaikan kepada orang lain agar mereka mampu melakukan kebaikan. Sebagaimana saat sekarang ini kita melakukan kebaikan. Ya, antum di sini sholat 5 waktu. Ketika antum pulang ke kampung, ya, antum harus beritahu kepada saudara-saudara antum di kampung bahwa tugas kita setelah balik adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Kemudian tugas kita yang kedua, ya, mendidik anak agar menjadi anak yang saleh. Ini bagi mereka yang sudah menikah, ya. Saleh, kenapa? Ya, tentu anak yang soleh ini adalah anak yang memang diharapkan setiap dari kita. Karena insya Allah dengan kesolehannya itu kita akan mendapatkan bagian pahala dari apa yang dia lakukan. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, dia akan mendoakan kita karena kesolehannya itu. Rasul SAW menyampaikan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafahu bih aw waladin salih yad'u lahu. Jadi idza matal insan, apabila manusia itu meninggalkan dunia ini, in qata'a amaluhu, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Ya, semua terputus. Perhatikan, illa min thalathin, kecuali hanya 3 perkara yang nanti akan terus mengalir mendapati atau menemani orang yang telah meninggal dunia. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, kemudian awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi perhatikan sedekah jariyah di sini seringkali saya katakan kepada kalian, ya, ketika kalian tidak punya uang untuk bantu dalam hal pendirian masjid, dalam hal pendirian mushola, dalam hal pendirian jembatan, maka gunakan tenagamu untuk membantu setiap kegiatan yang diadakan di masjid, mushola, dan jembatan tersebut. Andilmu, ya, kaus skop, kemudian campur semen, ketika itu masih dipakai masjid, masih dipakai mushola, masih dipakai jembatan, maka ketika kita meninggal, pahala itu akan datang untuk diri kita. Kita menanam pohon di sekitar
kebun-kebun kita, kelapa dan lain sebagainya di dekat pantai, kemudian kita meninggal, itu masih diminum, masih dinikmati oleh banyak orang, maka kita akan mendapatkan pahala jahiliyah. Kalau ilmu yang bermanfaat, ya tentu ilmu yang kita dapatkan di sini kita ajarkan kepada orang lain, sehingga dia paham, dia mengerti, dan dia aplikasikan ilmu yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala jahiliyah. Lalu anak yang soleh, bagaimana mau menciptakan anak yang soleh sementara dia tidak dekat dalam menuntut ilmu agama? Maka tugas kita adalah memberikan fasilitas kepada mereka untuk menuju ke tempat di mana mereka dididik terkait dengan masalah agama. Sebab masalah agama ini Nabi SAW telah memberikan jaminan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, dia adalah merupakan barometer petunjuk jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan masalah ini, itu Nabi sendiri menginformasikan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Ya qul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya, innama yatadzakkaru ulul albab. Hal ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang mau mengetahui. Kalau dia tidak mau berpikir, dia tidak mau mengetahui, maka dia tidak akan bisa membedakan antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Sedangkan Allah sendiri menegaskan ada perbedaan, kualitasnya ada perbedaan. Ya, kenapa? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu akan mengangkat derajat dua golongan di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Amanu, mereka yang beriman. Kemudian siapa lagi? Mereka yang menuntut ilmu agama. Jadi orang beriman pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu pun pasti diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bagus adalah iman kemudian mempunyai ilmu, bukan dia mempunyai ilmu kemudian gak ada iman. Ini sengsara juga. Mungkin di dunia karena ilmunya dia bahagia, tapi karena dia gak ada iman, kelak di akhirat dia akan menderita. Jadi dua komponen ini tidak boleh pisah. Dia harus terikat satu sama yang lain. Iman kita punya, ilmu juga harus kita punya. Orang beriman kemudian ada ilmunya, dia akan lebih jauh lebih baik daripada orang punya ilmu tanpa iman. Ya, orang punya ilmu tanpa iman dia akan mengadakan sebuah kerusakan di permukaan bumi ini. Ya, sehingga banyak bencana datang menimpa diri kita. Apa sebabnya? Ya diri kita sendiri. Ya, kerusakan telah nampak di laut, di darat, di udara, itu disebabkan karena kebodohan manusia. Punya ilmu tapi tidak punya iman, akhirnya menjadi rusak. Ya, itu yang harus kita pahami dengan baik. Ada hadis lain lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang dia itu berpagi-pagi ke masjid. Ya, bisa dikatakan barang siapa yang dia itu bersungguh-sungguh ke masjid. Ya, siapa berpagi-pagi ke masjid, siapa bersungguh-sungguh ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan. Dia ke masjid sungguh-sungguh, dia ke masjid pagi-pagi itu tidak ada sesuatu yang dia mau kecuali dia ingin mempelajari sebuah kebaikan yang dia dapatkan nanti dari masjid. Ya. Jadi dia ke sana tidak datang kemudian bergosip dengan orang lain. Dia ke sana tidak datang kemudian melakukan sesuatu yang nanti mengurangi pahala sholatnya. Tetapi tujuan dia ke sana adalah untuk mempelajari sebuah kebaikan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'allimahu, ketika dia mendapatkan kebaikan yang dia lihat di masjid itu, hendaknya dia menyampaikan kepada saudaranya yang tidak melihat kebaikan tersebut. Ya,
Sekali lagi, hendaknya dia menyampaikan sebuah kebaikan yang dia dapat dari masjid kepada saudaranya yang jarang ke masjid. Dia sampaikan, misalkan kalau dia di masjid habis sholat dia dengar ceramah tentang masalah neraka, tentang masalah surga, maka dia sampaikan kepada saudaranya yang tidak datang ke masjid, yang tidak mendengar ceramah tentang neraka atau surga. Apa yang dia dapatkan? Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang melaksanakan haji yang hajinya itu mabrur. Coba perhatikan. Nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dia itu datang ke masjid, bersungguh-sungguh ke masjid, kemudian dia ingin mempelajari kebaikan di masjid tersebut, ya. Lalu dia ajarkan kebaikan itu kepada orang lain dengan penuh keikhlasan mengharapkan keridhaan Allah, maka pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut adalah dia diberikan pahala haji, ya, orang yang melakukan haji dan hajinya itu mabrur. Ya, perhatikan, antum gak capek-capek ke tanah suci, kemudian tidak ikuti segala prosedur yang diperintahkan untuk kita lakukan ketika kita haji, tiba-tiba mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji mendapatkan pahalanya mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Pasti surga, ya. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan haji dan hajinya mabrur itu kecuali Allah berikan kepadanya surga. Nah, antum tidak pergi haji loh. Belum tentu antum pergi haji, ya. Belum tentu, jangankan haji, umroh juga belum tentu kadang-kadang. Jadi manfaatkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita dapatkan untuk kita melakukan hal-hal baik yang kita dengarkan, ya. Kemudian satu lagi, kita harus selalu senantiasa mendoakan sesama saudara kita. Ya, ini amalan seorang muslim yang harus dia lakukan hari-hari. Jangan kita mau mendoakan diri kita sendiri. Kita harus juga mendoakan saudara-saudara kita. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka juga berdoa kepada orang lain agar orang lain itu mendapatkan hidayah dan mereka melakukan ibadah ketaatan sebagaimana para nabi dan rasul melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Man, barang siapa istaghfara, yang dia itu memohon ampun, meminta ampun kepada Allah, lil mu'minin, bagi saudara laki-laki mukminnya, walil mu'minat, kemudian saudara perempuan yang muslimah untuk dirinya, kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minatin hasanatan. Maka ketika orang-orang yang dia doakan itu mereka mendapatkan kebaikan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tentu kebaikan itu akan datang kembali untuk dirinya, ya. Jadi kalau kita doakan orang banyak, kita satu saja doakan orang banyak, ini kenapa dikasih kalimat mukminin? Itu maksudnya orang yang banyak kita doakan, jangan satu, supaya kebaikan yang banyak itu datang kepada diri kita. Mukminat, para mukminah, ya, maksudnya perempuan-perempuan yang banyak, laki-laki yang banyak, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Di sini kalimatnya lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin. Dia kembali ke mufrad. Ya, kita akan mendapatkan kebaikan dari satu laki-laki maupun satu perempuan yang kita doakan. Coba kalau kita doakan 10 orang, 100 orang, berarti kita mendapatkan 10 atau 100 kebaikan dari orang-orang tersebut. Maka jangan pelit untuk mau mendoakan saudara-saudara kita. Ya, saya kira itu pembahasan kita. Ya, kita diskusi, tanya jawab agar lebih meluas lagi pengetahuan kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.